ruang sunyi di antara gemuruh eksistensi. Bukan sekedar ketiadaan orang lain, melainkan pengalaman untuk berdialog dengan diri sendiri. Dalam kesepian, kita dihadapkan dengan keheningan yang memantulkan suara hati yang sering diabaikan. Seperti cermin yang memaksa untuk melihat diri apa adanya, tanpa topeng atau ilusi. Dituntut untuk mengambil tanggung jawab atas pilihan yang telah dipilih. Dalam beberapa keadaan, kesepian ini bukan berarti sendiri, tidak ada siapapun. Ada juga keadaan sedang ramai, tapi merasa kesepian. Merasa tempatku bukan di sini, lingkunganku bukan di sini, atau berada di keadaan bersama pasangan, tapi hati merasa kesepian. Ini muncul ketika merasa tak tersambung dengan nilai, obrolan, atau ritme kehidupan di sekitar. Meskipun ada di situ, tapi merasa tak diakui atau dipahami. Yang dibutuhkan bukanlah kabur dari kesepian, tapi belajar menghuninya sebagai tanda bahwa kita masih punya hasrat untuk hidup. Hidup yang otentik, bukan sekedar ikut arus. Selain itu, kesepian bersama pasangan adalah luka yang tak terlihat. Dan ini bukan sekedar kehilangan. Pasangan hadir secara fisik, tapi hati terkurung dalam ruang kosong. Salah satu sebabnya adalah pasangan hanya menjadi alat saja untuk memenuhi kebutuhan, bukan mitra atau merayakan keberadaan. Apakah mau berjuang untuk keintiman yang sebenarnya, atau puas dengan ilusi kebersamaan? Apakah mau membangun rasa, atau hanya merasa bersama? Rasa adalah sensasi langsung. Merasa adalah respon emosional. Merasa itu bukan rasa. Rasa itu nyata karena bersifat fisik dan bisa diukur. Contohnya, rasa manis gula bisa dibuktikan secara ilmiah melalui reseptor lidah dan reaksi kimia. Sementara merasa itu tidak nyata dalam arti fisik, tapi nyata secara subjektif. Contohnya, aku merasa bahagia, tidak bisa disentuh atau dilihat, tapi pengalaman itu benar-benar dirasakan oleh individu. Mungkin bisa dikatakan keduanya nyata dalam ruang yang berbeda. Keduanya ini bisa menjebak, membuat kehilangan keseimbangan. Seperti terjebak rasa, terlalu fokus pada kenikmatan atau sensasi fisik yang langsung dirasakan, sehingga mengabaikan dampak jangka panjang atau hal lain yang lebih penting dalam hidup ini adalah bentuk keterikatan pada hal yang bersifat sementara. Sementara jebakan merasa itu seperti jika dipuji merasa terpuji,
dihina merasa terhina. Jika diberitahu, malah merasa tersinggung, bukannya memahami. Ngobrol, diskusi, malah merasa dipojokkan, bukan mengambil pelajaran dari obrolan tersebut. Berbeda pendapat dalam obrolan malah merasa dihakimi, bukannya bertukar paham, berbagi sudut pandang. Jebakan merasa adalah ketika terjebak dalam emosi, pikiran atau cerita mental yang diciptakan sendiri. Ini seringkali membuat kehilangan perspektif, objektif, dan terjebak dalam lingkaran perasaan yang tidak produktif. Kuncinya adalah sadar diri, mengambil jarak dari emosi, lalu belajar merespon dengan lebih bijak. Ternyata rasa kesepian dan merasa kesepian itu berbeda ya, meski sering dianggap sama. Rasa kesepian itu nyata, benar-benar sendirian. Kurangnya interaksi sosial. Merasa kesepian itu sifatnya di perasaan. Kondisinya bisa dikelilingi orang. Sumbernya kurangnya kedekatan emosional. Ya, kenapa tidak membangun keintiman dan pemahaman? Rasa kesepian lebih mudah diatasi dengan meningkatkan interaksi sosial. Merasa kesepian butuh pendekatan lebih dalam, seperti membangun hubungan atau memahami diri sendiri. Jadi kesepian bukan hanya sekedar soal sendirian, tapi juga tentang keterhubungan emosional. Keduanya sama-sama penting untuk diperhatikan, karena manusia butuh kehadiran fisik dan kehadiran hati. Ngemeng-ngemeng nih, saya sekarang sedang menyaksikan kehadiran fisik sendiri dan kehadiran hati sendiri. Sendiri itu sepi ya.